Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Habib Fariji Tanjung dengan NIM 0206213154 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum semester 3. Di video kali ini, saya akan berbicara tentang keadilan penegakan hukum di Indonesia. Berbicara tentang keadilan, saat mendengar kata keadilan, apa sih yang terbesit di pikiran kita? Munculnya pertanyaan tentang apa sih yang dimaksud dengan keadilan itu? Keadilan berasal dari kata adil. Adil yang merupakan kata sifat, mengacu pada arti sama berat, tidak berat sebelah, seimbang, tidak memihak, sama rata, tidak kurang, dan tidak ditambahkan, dan tidak pilih kasih. Setelah kita mengetahui arti dari keadilan, terbesit lagi di pikiran kita pertanyaan seperti, apakah keadilan ditegakkan di negeri ini? Bagaimana keadilan hukum di negara Indonesia? Apakah keadilan ini dijunjung tinggi? Di dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disebutkan jelas di dalamnya keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh. Maksud dari seluruh artinya merata. Menurut saya, sila kelima ini sudah tidak cocok di zaman sekarang. Karena keadilan yang berpihak kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang yang punya uang. Keadilan yang hanya berpihak kepada para penguasa, para petinggi negara kita. Ya, sekarang Indonesia mengalami krisis keadilan, yang mana saat kita diam ditindas, bersuara dibungkam. Seakan-akan ya mereka menutup mata dan mengatakan, "Yo ndak tahu." Kalau dipikir-pikir, gimana sih keadilan hukum di negara Indonesia ini, di negara kita ini? Ya, seperti yang kita lihat, seperti contohnya salah satu kasus, yaitu kisah nenek Asyani yang berusia 63 tahun mencuri kayu dan divonis dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan. Sedang nenek ini sampai memohon agar tidak dijatuhin hukuman, sampai berlutut di depan penegak hukum. Dan disandingkan dengan kasus selebgram Rachel V-nya, yang mana hukumannya diperingan karena dia berlaku sopan. Dan ya, dia melakukan suap. Ya, lagi-lagi hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum untuk orang-orang yang mempunyai uang dan mempunyai kekuasaan. Ya, seperti inilah negara kita, negara Indonesia, negara yang lucu. Sampai-sampai negara Indonesia dibilang sebagai negeri lucu, negeri lawak, negeri jenaka. Ya. Sebenarnya satu inti masalah dari semua ini. Bagaimana caranya agar penegakan hukum, keadilan hukum
di Indonesia ini berjalan dengan baik, yaitu Indonesia kekurangan orang-orang jujur. Karena sekarang semua sudah disetting dari belakang, seperti kasus suap, semua yang berhubungan dengan uang dan kekuasaan, hingga hukum tidak diberlakukan lagi. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan apapun. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.